Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera. Baik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait fungsi manajemen logistik, yang dimana sebelumnya Bapak Ibu telah mempelajari apa itu konsep dasar dari manajemen logistik. Manajemen logistik bisa saja disebut dengan supply chain management, gitu ya, atau logistik management, ataupun supply management dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan belajar siklus manajemen logistik, yang dimana nantinya terdiri dari beberapa fungsi. Kita akan breakdown menjadi dua siklus tersebut, menjadi fungsi manajemen logistik 1 dan fungsi manajemen logistik 2. Pada fungsi manajemen logistik 1 ini ada 3 topik. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah penganggaran, dan yang ketiga adalah pengadaan. Jika Bapak Ibu pernah mempelajari apa itu yang dinamakan dengan manajemen logistik, maka siklus seperti ini yang ada di gambar itu tidak asing lagi, yaitu bagaimana sebuah siklus logistik, manajemen logistik itu bersifat cycle. Artinya setiap ada perencanaan, maka nanti diakhiri dengan pengendalian, kemudian kembali lagi ke perencanaan. Nah, di dalam siklus logistik tersebut ada 7 tahapan, mulai dari perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian. Pada kali ini kita akan bahas terkait perencanaan dan penentuan kebutuhan, kemudian penganggaran dan pengadaan. Nah, kita akan review kembali bahwa di dalam rumah sakit ataupun di dalam aspek kesehatan, ternyata manajemen logistik rumah sakit itu akan sedikit berbeda dengan logistik barang pada umumnya. Kenapa demikian? Alasan yang pertama adalah rumah sakit itu merupakan organisasi yang kompleks, terdiri dari banyak profesi yang terlibat. Oleh karena itu tidak heran apabila rumah sakit itu adalah institusi yang padat karya selain industri, gitu ya. Ketika banyak profesi yang terlibat, maka banyak kepentingan, banyak kepala yang terlibat di sana, sehingga ini akan membuat rumah sakit memiliki kekhususan tersendiri. Nah, selain itu, selain dari segi SDM, bahwa sektor kesehatan, terutama rumah sakit, itu ada hal yang dinamakan dengan uncertainty. Uncertainty dalam kunjungan pasien. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kunjungan pasien dari setiap waktu, dari hari ke hari, itu tidak selamanya konstan atau stabil. Bisa saja naik, bisa saja turun, atau bisa saja flat, hanya beberapa hari saja. Nah, sehingga jika kita menerapkan teori logistik yang sebetulnya, yang benar-benar sesuai dengan teori, maka perencanaan kebutuhan logistik ini pasti nanti akan tidak ideal, gitu. Karena pada suatu saat bisa saja perencanaan ini bisa meleset, bisa saja perencanaan tersebut pas, gitu. Sehingga konsep uncertainty atau ketidakpastian ini menjadi hal yang mempengaruhi dalam manajemen logistik di rumah sakit atau sektor kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita ketahui bahwa sektor kesehatan itu memiliki tujuan memberikan layanan kesehatan yang maksimal dengan prinsip equity, yaitu adil,
kemudian efisiensi berdasarkan budget, kemudian efektif, tindakan yang diberikan kepada pasien atau pengguna layanan kesehatan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan berkualitas. Nah, sehingga ketika komponen logistik di sektor kesehatan ini terganggu, maka bisa saja prinsip equity, efisiensi, dan efektivitas, bahkan sampai kualitas pelayanan kesehatan itu bahkan terganggu juga. Contohnya seperti ini. Ketika dalam suatu rumah sakit, dalam konteks saat ini adalah COVID-19, ini adalah memang kita tidak bisa memprediksi kapan suatu wabah itu bisa muncul. Tetapi seorang planner, seorang manajer itu harus bisa memprediksikan ke depannya ketika wabah ini terjadi, apa yang akan dilakukan olehnya untuk mempersiapkan logistik ke depannya, untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan kesehatannya. Sehingga tidak ada lagi kalimat bahwa kita kekurangan alkas, kita kekurangan obat dan sebagainya. Itu tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu ketika masa pandemi ini, seorang manajer logistik itu harus bisa memetakan ke depannya melalui mekanisme forecasting itu kemungkinan yang akan bisa terjadi apa dalam sektor logistiknya, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika logistik terhambat, maka pelayanan pun akan terhambat. Nah, kemudian yang keempat yang perlu kita tekankan bahwa sektor kesehatan ini, khususnya rumah sakit ini, berkaitan dengan regulasi, ini sangat unik. Nah, uniknya kenapa? Karena kita bisa mengenal ada yang namanya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah atau BLU, gitu ya. Salah satu sisi kita harus memberikan pelayanan yang maksimal, yang berkualitas kepada masyarakat. Tapi di salah satu sisi juga pendanaan yang dimiliki itu terbatas. Apa yang harus dilakukan? Mau tidak mau rumah sakit harus jualan. Kalau sudah jualan seperti itu, maka apa yang akan dilaksanakan? Apa yang menjadi catatan? Catatannya adalah anggaran. Ketika anggaran tidak ada, maka logistik pun bisa terbatas. Ketika anggaran berlebih, maka logistik pun bisa berlebih. Tetapi pada suatu saat logistik itu akan expired. Dan itu akan menjadi perhatian untuk kita semua. Jika di dalam regulasi, sebuah rumah sakit pemerintah itu harus yang sifatnya BLU ataupun BLUD itu harus bisa jualan. Beda lagi dengan rumah sakit swasta. Kalau rumah sakit swasta, mereka dipengaruhi oleh bagaimana traffic atau kunjungan pasien. Sedangkan rumah sakit pemerintah, setiap tahun, setiap bulan, mungkin bisa turun anggaran yang konstan. Tapi bagaimana dengan rumah sakit swasta? Tidak bisa. Oleh karena itu, rumah sakit swasta harus bisa memutar otaknya, memutar bagaimana lumbung padinya terisi terus, gitu ya, kas rumah sakitnya terisi terus. Nah, itu adalah pekerjaan yang sulit untuk rumah sakit swasta. Nah, jadi ada 4 pertimbangan atau 4 hal yang bisa menjadikan bahwa logistik rumah sakit ini memiliki ciri khas yang unik. Lanjut dalam materi selanjutnya adalah Kriegel dalam bukunya itu menuliskan bahwa
di dalam pengelolaan logistik rumah sakit, gitu ya. Di dalam logistik rumah sakit ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa tidak semuanya logistik itu dalam bentuk benda. Gitu ya. Tidak semua logistik itu dalam bentuk benda. Kriegel mengatakan bahwa logistik di rumah sakit itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya barang, ada yang bersifat orang. Gitu ya. Maksud orang itu bukan orang perorangan, tapi kebutuhan perorangan. Nah, untuk barang itu terdiri dari barang alat kesehatan dan barang non kesehatan, bahan non medis istilahnya, gitu ya. Bahan medik dan bahan non medik, barang non medik. Nah, kemudian kalau terkait dengan orang, gitu, kebutuhan perorangan, maka ada yang dinamakan dengan logistik pengunjung, logistik pasien, dan logistik karyawan, atau dalam hal ini nanti tenaga kesehatan. Gitu. Jadi di dalam logistik rumah sakit itu tidak hanya melulu barang yang sifatnya medis dan non medis, tetapi ada barang berkaitan dengan visitor, gitu ya, pengunjung, apa yang harus disiapkan oleh rumah sakit untuk pengunjung. Kemudian ada logistik untuk pasien, mulai dari hal yang terkecil adalah gelang pasien dan sebagainya, atau bahkan baju pasien dan sebagainya, sendal kalau misalkan itu memungkinkan, gitu ya. Employee logistik, logistik karyawan itu berkaitan dengan misalkan kartu karyawan dan sebagainya. Mulai dari hal-hal yang terkecil itu masuk ke dalam logistik juga, gitu ya. Nah, kemudian di dalam barang medis itu ada beberapa jenis. Ada yang sifatnya logistik alat kesehatan, logistik obat-obatan, logistik barang steril, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian barang non medis juga terdiri dari beberapa hal, bisa dilihat ada catering logistik, ada clothes, ada bed logistik dan sebagainya. Kemudian kalau passion logistik itu mulai dari mana saja, kemudian employee logistik apa saja. Yang berdasarkan Kriegel dengan bukunya yang dia tulis pada tahun 2013. Nah, selanjutnya untuk siklus yang pertama kita akan bahas terkait perencanaan dan penentuan kebutuhan. Perencanaan itu adalah, dalam konteksnya manajemen logistik, adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini adalah merencanakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan permasalahan kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, biasanya pada saat perencanaan ini dilakukan oleh seorang manajer, ada hal-hal yang menjadi masalah, trouble-nya. Yang pertama adalah mutu data. Kenapa demikian? Karena kita dalam perencanaan membutuhkan data, bukan berdasarkan asumsi. Gitu. Kenapa demikian? Harus berdasarkan data. Karena jika data itu tidak ada dan kita mengandalkan asumsi, otomatis di dalam perencanaan logistik itu akan berdampak pada perencanaan anggaran. Ada data yang baik, tapi tidak ada anggaran, maka perencanaan itu sama saja bohong. Akan meleset dari perencanaan yang sesungguhnya.
Kemudian ketika tidak ada data tapi anggaran ada, maka yang terjadi adalah bisa saja pemborosan, gitu ya. Jadi bisa saja seorang manajer itu menghabiskan anggaran untuk yang sebenarnya tidak diperlukan, gitu. Nah, oleh karena itu harus ada data. Setiap barang yang dipergunakan dari rumah sakit, setiap barang yang dikeluarkan dari gudang itu harus dicatat dengan baik, dengan rapih, kalau bisa tersistem secara online, gitu ya. Nah, itu yang pertama, masalah yang pertama dihadapi di dalam perencanaan, mutu data. Karena jujur mungkin selama ini banyak rumah sakit yang mengandalkan asumsi perencanaan logistiknya, gitu ya, asumsi. Dilihat rata-ratanya 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir, kemudian ditambahkan 10% atau 5% dari rata-rata tersebut. Ada yang seperti itu? Pasti masih ada. Yang kedua, staf yang kurang memenuhi syarat. Maksudnya adalah di sini tidak banyak staf yang memahami pentingnya manajemen logistik di sebuah rumah sakit, gitu ya. Karena apa? Karena kebanyakan yang memegang logistik itu bukan orang manajemen. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya perencanaannya itu tadi berdasarkan asumsi, berdasarkan persepsi, gitu, yang nantinya akan berdampak pada pelayanannya juga, gitu ya. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah obat yang kurang tepat untuk beban penyakit yang dihadapi. Kebanyakan yang ditemui di lapangan adalah ini banyak pengadaan yang sebenarnya obat itu bisa dibilang kurang tepat pengadaannya. Bisa dalam bentuk kurang tepat dari segi komposisi, sediaan, ataupun dari segi harga. Kenapa demikian? Ya, karena industri farmasi di sini bermain. Ada oknum farmasi, ada oknum dari dokternya mungkin, gitu ya, atau ada oknum dari industri farmasinya itu sendiri. Ada targetan yang mungkin harus dicapai oleh staf tersebut. Ini wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian masalah yang lainnya adalah pengadaan yang terlalu banyak atau juga pengadaan yang terlalu sedikit. Ini adalah dampak dari tadi mutu data yang tidak ada atau yang jelek atau yang kurang datanya, kemudian stafnya yang tidak memenuhi syarat, sehingga berdampak pada pengadaan barang atau perencanaan yang terlalu banyak dan sedikit. Nah, kemudian memasukkan obat-obat yang kurang diperlukan juga hampir sama dengan poin yang ketiga, gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah memilih sediaan yang mahal, padahal ada sediaan yang murah. Nah, ini sering terjadi. Kebanyakan obat itu stoknya adalah obat paten misalkan. Karena apa? Karena masyarakat pengennya yang sifatnya paten, yang lebih mahal. Kalau tidak pakai obat paten, katanya serasa tidak berobat. Padahal tidak seperti itu, gitu ya. Nah, ada obat yang sama komposisinya, walaupun pahit misalkan, tapi murah dan memiliki efek yang sama. Ini masalah yang sering dihadapi ketika seorang manajer melakukan perencanaan dalam logistik. Nah, di dalam teknik perencanaan logistik sendiri itu ada beberapa teknik. Pertama, ada yang sifatnya subjektif, gitu ya. Ini yang paling banyak dilakukan oleh seorang manajer logistik. Saya perasaan 3 bulan yang lalu cukup, gitu ya. Kemudian maka untuk yang bulan depan atau bulan-bulan selanjutnya mungkin ditambah segini persen udah cukup, gitu ya.
Nah, itu sifat yang subjektif. Kemudian kalau objektif itu berdasarkan data. Data yang relevan menggunakan teknik dan metode tertentu, misalkan memakai metode ABC atau Pareto, kemudian prioritas atau Venn, ada memakai metode Six Sigma misalkan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau berdasarkan teknik ada sifatnya teknik konsumsi. Nah, ini kalau teknik konsumsi ini hampir sama dengan objektif, nantinya berdasarkan empirik, analisis empirik. Nanti kita akan belajar Pareto, gitu ya, analisis Pareto ABC, kemudian Six Sigma juga kita akan belajar nanti bagaimana tekniknya melakukan sebuah perencanaan dalam logistik rumah sakit. Nah, kemudian kalau berdasarkan epidemiologi, ini berdasarkan pola penyakit dan logistik vital. Artinya, ini berkaitan dengan forecasting, apakah musim ini kebanyakan penyakitnya itu apa, gitu ya. Berkaitan dengan surveillance penyakit, kemudian berkaitan juga dengan logistik yang dipakai itu kira-kira apa pada musim-musim atau pada bulan-bulan tertentu. Misalkan ketika musim hujan, maka banyak pasien yang berobat ke rumah sakit itu biasanya keluhannya adalah batuk flu. Maka kebutuhan logistiknya pasti akan lebih banyak terhadap penyakit tersebut misalkan. Kemudian pada waktu tertentu terkait diare, malaria, DBD, penyakit. Nah, itu berdasarkan epidemiologi. Nah, kemudian terakhir adalah metode kombinasi. Metode ini menggunakan gabungan antara metode sifat dengan teknik. Gitu ya. Ada yang sifatnya subjektif tapi ditambahkan dengan epidemiologi. Artinya, wah, pada musim hujan nih kita harus menambahkan logistik terkait DBD misalkan, atau pas mau musim kemarau DBD obat-obatan ditambah misal dan sebagainya. Berdasar asumsi subjektif gitu ya. Nah, harusnya itu berdasarkan data. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan di dalam melakukan perencanaan aspeknya adalah pertama, anggaran. Nah, ini adalah hal yang utama karena apa? Ketika anggarannya ada, maka kita bisa dengan mudah untuk merencanakan logistik. Tapi ketika anggarannya tidak tersedia atau tidak ada, maka kita bisa saja nanti dalam pengadaan itu bukan beli baru, bisa saja kerjasama, bisa saja pinjam misalkan terkait alkes gitu ya, mesin-mesin dan sebagainya, atau kita menyewa pihak ketiga gitu. Nah, ini berkaitan dengan anggaran, sehingga perlu dipastikan anggaran yang dimiliki oleh rumah sakit itu memiliki berapa nominalnya sehingga kita bisa merencanakan kebutuhan bisa sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Toh kalau misal pun nanti anggaran yang tidak tersedia, maka nanti dicarikan dengan mekanisme yang lain, tidak perlu baru. Gitu ya. Jadi nanti di dalam Venn biasanya prioritas itu nanti ada logistik mana yang harus diadakan yang baru dan logistik mana yang kita bisa kerjasama atau sewa gitu ya, atau misalkan kita meminta untuk hibah. Nah, nanti kita akan belajar pada sesi selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pertimbangan sisa stok. Jangan sampai sisa stok yang dimiliki oleh rumah sakit itu tidak dihitung. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak memikirkan stok yang tersisa, yang masih ada, itu nantinya ketika tertimbun, orang-orang itu akan lupa.
biasanya akan jadi expired. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Obat expired gitu ya. Kemudian alat-alat linen, bulukan dan sebagainya, itu jangan sampai. Kemudian mengacu pada DPHO, formularium dan standar terapi. Jadi apabila ini berkaitan dengan logistik medik gitu ya, terutama dengan obat-obatan dan alat kesehatan yang berkaitan dengan penyakit, maka lihat standar terapinya. Ya, standar terapinya. Pasti ketika ada penyakit, maka ada clinical pathway yang harus dijalankan. Nah, dari clinical pathway-nya itu pasti ada kebutuhan logistik apa saja yang harus disiapkan. Setiap tindakan satu pasien, berapa kebutuhan alat kesehatan dan non kesehatan yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, kemudian juga harus mempertimbangkan pengadaan atau barang-barang yang sifatnya prioritas. Mana yang vital, mana yang life saving, mana yang penunjang, gitu ya, dan sebagainya. Ini biasanya ada di metode AVEN. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengadaan barang. Nah, di dalam pengadaan barang dan perencanaannya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika investasi terlalu besar, artinya di sini spending money yang terlalu besar gitu ya, pengadaannya yang banyak, kemudian perencanaan anggarannya yang dikeluarkan itu lebih banyak, maka otomatis biaya modal akan naik. Kemudian beban bunga akan naik apabila anggarannya itu berdasarkan pinjaman. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, biaya pemeliharaan pun akan naik. Kenapa demikian? Ketika alat kesehatan itu tidak dipelihara dengan baik, maka bisa saja alat kesehatan itu akan rusak pada suatu waktu. Nah, contohnya yang realnya adalah di puskesmas, di salah satu puskesmas di satu daerah, tidak akan saya sebutkan daerahnya, itu mereka mendapatkan suplai logistik alat kesehatan dari suatu instansi gitu ya. Kemudian suplainya itu, alat kesehatannya itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh puskesmas tersebut. Yang akhirnya apa? Akhirnya alat kesehatan itu tidak dipakai, tidak dipelihara, tidak ada uang pemeliharaannya. Karena apa? Karena ya tidak ada masalah urgen terkait alat kesehatan tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya alat kesehatan itu rusak. Baru 1 tahun sudah rusak. Padahal barang itu harganya bisa nyampe ratusan juta. Gitu ya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga ketika kita berinvestasi terlalu besar di dalam alat kesehatan, dalam hal ini ada logistik, maka lihat juga biaya pemeliharaan, termasuk biaya penyimpanannya. Gitu ya. Karena apa? Karena ketika misalkan storing obat, ketika banyak obat yang harus di store gitu ya, disimpan, kemudian apalagi dengan pengembangan rumah sakit gitu ya, pengembangan rumah sakit yang ingin ekspansi besar-besaran layanannya, maka mau tidak mau gudang penyimpanan pasti akan bertambah. Nah, pasti akan meningkatkan biaya penyimpanan gitu ya. Kemudian juga harus dikaji ketika tadi modal naik, biaya pemeliharaan naik,
kemungkinan rugi, rusak, atau expirednya itu harus dikaji. Sehingga ada istilah atau ada metode di dalam logistik medik ataupun non medik, khususnya untuk logistik medik itu adalah first in first out, gitu ya, FIFO misalkan seperti itu. Untuk apa? Untuk menghindari alat-alat kesehatan atau alat-alat medik tersebut tidak expired, gitu ya, tidak expired. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan ketika kita berinvestasi terlalu besar di dalam pengadaan atau dalam perencanaan logistik. Kemudian kalau misalkan kita memiliki perencanaan investasi yang terlalu kecil, maka kegiatan harus tidak optimal, gitu ya. Logistiknya cuma terbatas 100 misalkan, gitu ya, hanya bisa menampung 100 pasien kunjungannya. Tapi pada suatu saat kunjungan ternyata bisa sampai 300. Apa yang akan terjadi? Pasti tenaga kesehatan akan hemat itu. Yang tadinya misalkan obat itu bisa dikasih untuk 1 minggu pasien itu berobat, gitu ya, obat-obatannya ini hanya cuma 2 hari, 3 hari, kemudian nanti disuruh untuk berobat lagi. Karena apa? Karena mekanismenya tidak ada anggaran, tidak ada investasi. Investasinya terbatas hanya untuk 100 pasien. Padahal kunjungannya ada 300 pasien. Gitu ya. Nah, kemudian jika investasi terlalu kecil, bisa saja pendapatannya turun. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada keberanian dari rumah sakit untuk selling. Sellingnya apa? Selling layanan kesehatan. Gitu ya. Tidak ada. Ketika tidak ada pemasaran, selling, marketing dari layanan rumah sakit tersebut, ya otomatis kunjungan pun akan tetap segitu-gitu aja, bahkan mungkin akan cenderung menurun, sehingga pendapatan pun akan turun. Nah, kemudian dampak yang paling panjang adalah mortalitas dan morbiditas akan naik, kemungkinan akan naik. Kenapa demikian? Karena tadi alat kesehatan ataupun yang lainnya itu dibatasi, harus dihemat-hemat. Padahal pasien itu misalkan atau tindakan tersebut membutuhkan logistik yang agak banyak dibandingkan yang lain, gitu. Nah, yang kedua kita akan bicara terkait penganggaran. Nah, penganggaran ini biasanya dibuat menurut pola baku. Jadi ada kebijakan yang mengatur mekanisme penyusunan anggaran, terlebih lagi dengan rumah sakit ya, pemerintah. Jadi harus sesuai dengan kebijakannya itu. Bisa saja yang berkaitan dengan apakah ini tender. Kalau tender maka nantinya berhubungan dengan pengadaan elektronik, misalnya secara elektronik, LPSE dan sebagainya. Jika itu sifat lembaganya adalah lembaga pemerintah. Kalau untuk swasta, gitu ya, apakah nanti ini barang ini penunjukan langsung, gitu ya, atau tender. Nah, itu ada kriterianya. Nah, kemudian harga satuan yang digunakan dalam acuan pengadaan, bukan paket, gitu ya. Biasanya rumah sakit itu sudah punya, gitu ya, si manajer logistik itu sudah punya daftar harga, bisa dilihat di LPSE ataupun formularium yang lainnya, gitu ya. Itu biasanya suka ada. Nah, kemudian alokasi anggaran untuk setiap jenis atau kelompok jenis bahan logistik. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa kadang kebanyakan komponen yang paling besar di dalam pengadaan logistik adalah bahan medik, terutama adalah farmasi. Ini paling besar, gitu ya. Secara jumlah mungkin besar, secara jumlah kuantitas, kemudian secara nominal mungkin
bisa besar, bisa tidak terlalu besar. Nah, kalau berkaitan dengan alat kesehatan, mungkin ini akan lebih banyak, gitu ya. Walau kuantitas mungkin bisa sedikit, tapi jumlah anggaran yang digunakan bisa saja besar, gitu ya. Jadi harus tahu dulu, gitu ya, harus memilah alokasi anggaran untuk masing-masing kategori atau kelompok jenis ini berapa persen dari anggaran. Nah, kemudian ada penetapan sumber anggaran. Nah, kalau di rumah sakit pemerintah biasanya ada beberapa pos-pos sumber anggaran yang bisa digunakan. Bisa dari pemerintah, bisa dari BPJS misalkan, bisa dari BLU-nya, layanan BLU-nya, ataupun bisa dari yang lain, hibah misalkan, sehingga rumah sakit pemerintah itu biasanya akan lebih survive dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang bisa dibilang rumah sakit swasta yang tidak memiliki kapabilitas untuk marketing ataupun selling dari layanannya, gitu ya. Nah, kemudian setiap manajer logistik juga harus bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan harga, bisa membaca peta politik dari industri farmasi atau industri kesehatan, gitu ya. Kadang uniknya adalah kita ini, Indonesia ini, sistem perekonomiannya secara tidak langsung akan berdampak pada kesehatan, sektor kesehatan itu menganut sistem pasar. Ketika sistem pasar yang diterapkan atau dianut oleh sebuah negara, maka harga itu akan fluktuasi bergantung dari permintaan dan demand dan supply, gitu ya, dari sebuah provider. Jadi bisa saja satu obat itu bisa langka apabila ternyata demand untuk obat itu banyak, yang berdampak pada apa? Tingginya harga, gitu ya. Jadi harus bisa memprediksi kira-kira peta politik dari bisnis kesehatan itu bagaimana, atau misalkan terkait kebijakan pemerintah, gitu ya, kebijakan pemerintah tertentu itu nanti bisa akan berdampak pada sektor kesehatan juga, gitu ya. Kemudian di dalam penganggaran juga harus bisa memperhatikan proses pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, termasuk salah satunya adalah untuk penghapusan. Nah, di dalam penganggaran ataupun pendanaan ada strategi-strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah hitung dulu rencana pengeluaran atau kebutuhan anggaran, baru mencari sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran. Jadi dipetakan dulu, kita kira-kira kebutuhan kita itu berapa untuk bulan depan, kemudian baru nanti kita akan mengusahakan sumber-sumber yang lainnya dari mana. Kenapa demikian? Karena kalau tidak seperti itu mekanismenya, maka rumah sakit itu akan leha-leha, tidak ada target sama sekali. Jadi, walaupun memang targetnya adalah untuk kualitas pelayanan, tapi untuk rumah sakit tertentu, contohnya untuk swasta, itu perlu target-target tertentu supaya rumah sakitnya survive, gitu. Terus yang kedua, meningkatkan penerimaan. Jadi setelah yang pertama menghitung dulu pengeluaran dan kebutuhan anggaran, baru cari sumber pendapatan, peningkatkan penerimaan, entah itu dari subsidi pemerintah, entah itu mencari bantuan luar negeri, hibah dan sebagainya, gitu ya. Kemudian meningkatkan pendapatan fungsional dan non fungsional tadi, layanan BLU ataupun BLUD dan sebagainya. Nah, jika strategi untuk meningkatkan pendapatan fungsional, maka bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah pengunjung. Pendapatan fungsional. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita tingkatkan dulu mutu dari layanannya, jasanya, produknya.
Itu ketika jasanya meningkat, layanannya meningkat, kualitasnya, maka orang pun akan sedikit percaya dengan rumah sakit, akan ada trust, gitu ya. Nah, di dalam teorinya marketing itu ada yang namanya word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut, gitu ya. Ketika sebuah produk itu bagus, itu tidak harus kita beriklan terus-terusan, tapi nanti dengan sendirinya ketika kualitasnya bagus, produk kita akan nyampe ke masyarakat. Karena masyarakat sudah menularkannya terlebih dahulu ke orang lain. Itu baru nantinya kita bisa meningkatkan upaya pemasaran, baik itu secara digital maupun secara non-digital. Kemudian selanjutnya, strategi penarikan selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Ini yang perlu dicermati oleh setiap manajer logistik, bahwa sumber daya itu harus bisa efisien dan efektif. Gitu ya, jangan menghabiskan uang untuk pengadaan yang tidak perlu. Nah, kemudian menyesuaikan naik dan turunnya tarif. Jadi sesuai strategi bersaing. Nah, biasanya dalam pengadaan itu biasanya ada toleransinya. Batas toleransi berapa harga dari yang kita rencanakan, plus minus berapa persen, sehingga kita bisa menyesuaikan nantinya. Ketika barangnya ternyata agak mahal sedikit, tidak sesuai dengan perkiraan, nah makanya nanti ketika ada fenomena tersebut, ketika ada penyesuaian tarif, gitu ya, maka nanti tidak akan terjadi lagi kekurangan logistik karena harga yang mahal. Nah, kemudian disesuaikan dengan ketentuan kebijakan pengadaan yang berlaku. Kemudian waktu, jangan dilupakan bahwa ketika ada bahan yang sifatnya vital, esensial, dan non-esensial, ini memakai teknik Venn, gitu ya, vital, esensial, dan non-esensial. Itu apakah harus didahulukan atau dipending dulu, gitu ya. Kemudian melihat penggunaan barang, gitu ya, apakah barang itu yang sifatnya fast moving, seperti yang obat-obatan itu kan sifatnya fast moving, atau slow moving. Slow moving itu barang-barang yang kira-kira sebulan itu keluar cuma 1, 3, gitu ya, tidak frekuensinya tidak terlalu sering. Nah, kemudian harus melihat EOQ. EOQ ini adalah economic value, gitu ya. Jadi poin ekonomisnya. Jadi harga ataupun misalkan pendanaan itu harus berdasarkan nilai ekonominya. Jadi jangan terlalu mahal atau jangan terlalu murah di dalam perencanaan anggaran, dalam pengadaan, gitu ya. Jadi sekitar batas wajar. Kemudian ROP, jadi poin ordernya itu di mana? Teori order point. Ini berkaitan dengan safety stock dan sebagainya, gitu ya, dengan lead time juga, kekosongan stok, dan sebagainya. Kemudian buffer stock atau safety stock. Nah, kemudian lihat juga apakah di dalam pembelian itu tender atau tidak, gitu ya. Kalau tender biasanya untuk barang-barang yang sifatnya slow moving, karena tender itu biasanya lama. Nah, kemudian kalau yang sifatnya barang yang sifat vital dan esensial, yang sifatnya fast moving, maka sebisa mungkin dengan pengadaan langsung. Karena kita tidak bisa menunggu lama apabila ternyata barangnya itu harus pre-order dan sebagainya, gitu ya, dibuat dulu barangnya dan seterusnya. Nah, jadi
Itu pembahasan pertama kita terkait fungsi logistik. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan, gitu ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.